pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, setiap model desain instruksional memiliki langkah-langkah dan prosedur operasional yang sistematis untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Proses ini mencakup analisis kebutuhan, perancangan strategi, pengembangan materi, implementasi, hingga evaluasi pembelajaran. Dengan pendekatan yang terstruktur, desain instruksional dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih optimal bagi peserta didik. Salah satu model yang paling banyak digunakan adalah model ADIE, yang terdiri dari 5 tahapan utama: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis, kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik diidentifikasi untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Selanjutnya, tahap desain melibatkan perencanaan strategi pembelajaran yang sesuai, termasuk pemilihan metode dan media yang akan digunakan. Setelah itu, tahap pengembangan berfokus pada pembuatan materi ajar dan uji coba awal untuk memastikan kualitasnya. Implementasi dilakukan dengan menerapkan rancangan pembelajaran di lingkungan belajar yang sebenarnya, sementara tahap evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dalam penerapannya, SOP model ADIE menekankan pada dokumentasi setiap tahap, evaluasi yang berkelanjutan, serta revisi berbasis data untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain ADIE, model DN Carey menawarkan pendekatan sistematis dengan 9 langkah yang lebih rinci, mulai dari identifikasi tujuan hingga evaluasi sumatif. Model ini menekankan hubungan antara setiap komponen pembelajaran, di mana analisis peserta didik dan tugas pembelajaran menjadi dasar dalam merancang tujuan performa dan strategi instruksional. Penggunaan alat evaluasi dan pengembangan materi ajar harus melalui proses uji coba sebelum implementasi. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas pembelajaran. SOP dalam model ini mengharuskan semua materi diuji sebelum digunakan, hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik, dan setiap revisi dalam desain pembelajaran harus mendapat persetujuan dari tim pengembang. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, model Azure menjadi salah satu pendekatan yang populer karena berfokus pada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Model ini terdiri dari 6 langkah, yaitu menganalisis peserta didik, menetapkan tujuan, memilih metode dan media, menggunakan media, mendorong partisipasi siswa, serta mengevaluasi dan merevisi pembelajaran. Pada tahap awal, analisis peserta didik dilakukan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik mereka. Pemilihan media dan metode dilakukan secara hati-hati agar mendukung pengalaman belajar yang lebih interaktif. Implementasi pembelajaran menekankan pada partisipasi aktif peserta didik, sementara evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. SOP dalam model Azure mengharuskan setiap media diuji sebelum digunakan, evaluasi berbasis umpan balik dari peserta didik, serta adanya dokumentasi perbaikan metode berdasarkan hasil evaluasi. Fleksibilitas dalam pengembangan pembelajaran juga dapat ditemukan dalam model KEM, yang tidak bersifat linear seperti model lainnya. Model ini mencakup 9 elemen utama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, seperti analisis kebutuhan peserta didik, penentuan tujuan, pemilihan strategi, pengembangan materi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Model KEM sangat cocok digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi karena memberikan ruang untuk penyesuaian metode berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. SOP dalam model ini mengutamakan fleksibilitas, di mana revisi dapat dilakukan kapan saja berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari peserta didik dan pengajar. Pendekatan berbasis pengalaman dalam pembelajaran banyak diterapkan dalam model Gagneas Mini Events of Instruction, yang terdiri dari 9 tahapan yang dirancang untuk mengoptimalkan pemahaman peserta didik. Tahapan ini dimulai dari menarik perhatian siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, menyajikan materi, memberikan bimbingan, mendorong praktik, memberikan umpan balik, mengevaluasi hasil belajar, serta memastikan transfer pengetahuan ke situasi lain. Model ini sangat efektif dalam pembelajaran berbasis keterampilan dan sains, di mana peserta didik perlu mengalami langsung proses belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka. SOP dalam model Gagne mengharuskan setiap sesi pembelajaran dimulai dengan tahap gain attention, evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja peserta didik,
serta umpan balik diberikan sesegera mungkin setelah latihan atau tugas diberikan. Dari berbagai model desain instruksional yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang sistematis dan berbasis evaluasi menjadi kunci dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Setiap model memiliki keunggulan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Model ADDIE dan Dick and Carey lebih cocok untuk pengembangan kurikulum yang terstruktur, sedangkan model Azure menekankan pada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Model KEM memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam desain pembelajaran, sementara model Gagne lebih efektif untuk pembelajaran berbasis pengalaman dan keterampilan. Dalam perspektif Islam, penyampaian ilmu harus dilakukan dengan metode yang efektif dan sistematis, sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 269 menyatakan, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka sesungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ayat ini menegaskan pentingnya kebijaksanaan dalam pendidikan, yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan yang matang dalam desain instruksional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan ilmu dengan cara yang sistematis, sebagaimana dalam hadis. Sampaikanlah ilmu sesuai dengan kemampuan pendengar. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya? Hr. Bukhari. Dari perspektif ini, penerapan model desain instruksional dalam pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu, pemilihan model yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan teknologi menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami langkah-langkah dan SOP dalam setiap model desain instruksional, pendidik dan pengembang pembelajaran dapat mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dan berbasis teknologi dalam pendidikan. Apakah ada aspek tertentu yang perlu dikembangkan lebih lanjut? Dalam era digital, pembelajaran online menjadi solusi efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pendidikan. Desain pembelajaran online harus memperhatikan aspek teknologi, pedagogi, serta interaksi peserta didik agar tetap efektif. Beberapa model desain pembelajaran online yang umum digunakan meliputi model Community of Inquiry, COI, model PAC, model Online Collaborative Learning, OCL, model Flipped Classroom, dan model Salmones Vive Stage. 1. Model Community of Inquiry, COI. Model Community of Inquiry, COI, dikembangkan oleh Garrison, Anderson, dan Archer, 2000, untuk mendukung pembelajaran online berbasis interaksi sosial dan kognitif. Model ini menekankan 3 elemen utama dalam pembelajaran daring, yaitu presence kognitif, presence sosial, dan presence pengajaran. Cognitive presence, kehadiran kognitif. Mengembangkan pemikiran kritis peserta didik. Memberikan tantangan yang mendorong refleksi dan pemecahan masalah. Social presence, kehadiran sosial. Membangun komunikasi yang aktif dalam forum diskusi atau media sosial. Mengembangkan keterlibatan emosional untuk mendukung kolaborasi. Teaching presence, kehadiran pengajaran. Memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran online. Merancang aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Implementasi. Model COI banyak digunakan dalam sistem Learning Management System, LMS, seperti Moodle, Google Classroom, dan Canvas, di mana diskusi dan aktivitas kolaboratif menjadi bagian penting dari pengalaman belajar. 2. Model PAC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Model PAC dikembangkan oleh Mishra dan Koehler, 2006, untuk membantu pendidik mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Model ini menyeimbangkan 3 komponen utama. Technological Knowledge,
TK pemahaman tentang alat teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, seperti aplikasi, perangkat lunak, dan platform online. Pedagogical Knowledge G, PK pemahaman tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Content Knowledge G, CK pemahaman tentang materi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Implementasi. Dalam pembelajaran online, model PAK digunakan untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih benar-benar mendukung tujuan pembelajaran, bukan sekadar sebagai tambahan tanpa relevansi pedagogis. 3. Model Online Collaborative Learning, OCL. Model Online Collaborative Learning, OCL, dikembangkan oleh Harasim, 2012, yang menekankan pembelajaran berbasis kolaborasi dalam lingkungan daring. Model ini menyoroti bagaimana peserta didik dapat membangun pengetahuan bersama melalui diskusi, proyek kelompok, dan aktivitas kolaboratif lainnya. Langkah-langkah dalam model OCL. Idea Generating, pembangkitan ide peserta didik berbagi ide awal melalui forum diskusi, wiki, atau platform online lainnya. Idea Organizing, pengorganisasian ide-ide yang dikembangkan kemudian dikelompokkan dan disusun dalam struktur pemahaman yang lebih baik. Intellectual Convergence, konvergensi pemikiran peserta didik mencapai kesepakatan bersama tentang konsep atau solusi yang dihasilkan melalui interaksi daring. Implementasi. Model ini sering digunakan dalam kursus berbasis Project-Based Learning, PBL, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dunia nyata secara online. 4. Model Flipped Classroom. Model Flipped Classroom atau kelas terbalik menekankan pada pembelajaran mandiri sebelum sesi kelas online, sedangkan waktu interaksi langsung lebih fokus pada diskusi dan praktik. Langkah-langkah dalam model Flipped Classroom. Pre-class learning, peserta didik mengakses materi pembelajaran sebelumnya, seperti video, modul interaktif, atau artikel daring. Interactive Online Session, sesi tatap muka daring digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan kegiatan berbasis aplikasi. Post-class activity, peserta didik mengerjakan tugas atau refleksi berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi. Implementasi. Model ini sering diterapkan dalam MOOC, Massive Open Online Courses, dan pembelajaran berbasis video seperti yang digunakan dalam Khan Academy atau Coursera. 5. Model Salmones Vivestage. Model Vivestage dikembangkan oleh Gilly Salmon, 2000, untuk merancang pengalaman belajar online secara bertahap agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan digital. Tahapan dalam model Salmon. Access and Motivation, peserta didik dikenalkan dengan platform online dan didorong untuk berpartisipasi. Online Socialization, peserta didik mulai berinteraksi dan membangun komunitas belajar. Information Exchange, pertukaran informasi dilakukan melalui diskusi dan aktivitas daring. Knowledge Construction, peserta didik mulai membangun pemahaman melalui refleksi dan analisis. Development, peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat ke dalam konteks nyata. Implementasi. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dengan bimbingan instruktur melalui forum dan diskusi daring. Kesimpulan. Model desain pembelajaran online memiliki pendekatan yang beragam sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Model Community of Inquiry, COI, cocok untuk pembelajaran yang berbasis interaksi sosial dan kognitif. Model PAK sangat ideal untuk pendidik yang ingin menyeimbangkan teknologi, pedagogi, dan konten dalam pembelajaran daring. Model Online Collaborative Learning, OCL, menekankan kerja sama peserta didik dalam membangun pengetahuan, sementara model Flipped Classroom memberikan fleksibilitas dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri sebelum sesi diskusi daring. Model Salmones Vivestage membantu peserta didik dalam beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan pembelajaran daring. Dari perspektif Islam, konsep pembelajaran online dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip belajar dalam Al-Quran dan Hadis. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadilah 11 menyatakan,
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan penggunaan cara yang efektif dalam menyampaikan ilmu, sebagaimana dalam hadis. Permudahlah dalam mengajar, jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. HR. Bukhari dan Muslim. Dengan memahami model-model desain pembelajaran online, pendidik dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memastikan proses pembelajaran tetap menarik, efektif, dan berpusat pada pemahaman yang mendalam. Apakah ada model yang perlu diperinci lebih lanjut? Model-model desain pembelajaran online. Dalam era digital, pembelajaran online menjadi solusi efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pendidikan. Desain pembelajaran online harus memperhatikan aspek teknologi, pedagogi, serta interaksi peserta didik agar tetap efektif. Beberapa model desain pembelajaran online yang umum digunakan meliputi model Community of Inquiry, COI, model PAC, model Online Collaborative Learning, OCL, model Flipped Classroom, dan model Salmon SVV Stage. 1. Model Community of Inquiry, COI. Model Community of Inquiry, COI, dikembangkan oleh Garrison, Anderson, dan Archer, 2000, untuk mendukung pembelajaran online berbasis interaksi sosial dan kognitif. Model ini menekankan 3 elemen utama dalam pembelajaran daring, yaitu presence kognitif, presence sosial, dan presence pengajaran. Cognitive presence, kehadiran kognitif. Mengembangkan pemikiran kritis peserta didik. Memberikan tantangan yang mendorong refleksi dan pemecahan masalah. Social presence, kehadiran sosial. Membangun komunikasi yang aktif dalam forum diskusi atau media sosial. Mengembangkan keterlibatan emosional untuk mendukung kolaborasi. Teaching presence, kehadiran pengajaran. Memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran online. Merancang aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Implementasi. Model COI banyak digunakan dalam sistem Learning Management System, LMS, seperti Moodle, Google Classroom, dan Canvas, di mana diskusi dan aktivitas kolaboratif menjadi bagian penting dari pengalaman belajar. 2. Model PAC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Model PAC dikembangkan oleh Mishra dan Koehler, 2006, untuk membantu pendidik mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Model ini menyeimbangkan 3 komponen utama. Technological Knowledge, TK pemahaman tentang alat teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, seperti aplikasi, perangkat lunak, dan platform online. Pedagogical Knowledge, PK pemahaman tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Content Knowledge, CK pemahaman tentang materi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Implementasi. Dalam pembelajaran online, model PAC digunakan untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih benar-benar mendukung tujuan pembelajaran, bukan sekadar sebagai tambahan tanpa relevansi pedagogis. 3. Model Online Collaborative Learning, OCL. Model Online Collaborative Learning, OCL, dikembangkan oleh Harasim, 2012, yang menekankan pembelajaran berbasis kolaborasi dalam lingkungan daring. Model ini menyoroti bagaimana peserta didik dapat membangun pengetahuan bersama melalui diskusi, proyek kelompok, dan aktivitas kolaboratif lainnya. Langkah-langkah dalam model OCL. Idea generating, pembangkitan ide peserta didik berbagi ide awal melalui forum diskusi, wiki, atau platform online lainnya. Idea organizing, pengorganisasian ide-ide yang dikembangkan kemudian dikelompokkan dan disusun dalam struktur pemahaman yang lebih baik. Intelektual konvergensi, konvergensi pemikiran peserta didik mencapai kesepakatan bersama tentang konsep atau solusi yang dihasilkan melalui interaksi daring. Implementasi. Model ini sering digunakan dalam kursus berbasis Project-Based Learning, PBL, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dunia nyata secara online. 4. Model Flipped Classroom. Model Flipped Classroom atau kelas terbalik menekankan pada pembelajaran mandiri sebelum sesi kelas online,
sedangkan waktu interaksi langsung lebih fokus pada diskusi dan praktik. Langkah-langkah dalam model Flipped Classroom. Pre-class learning, peserta didik mengakses materi pembelajaran sebelumnya, seperti video, modul interaktif, atau artikel daring. Interactive online session, sesi tatap muka daring digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan kegiatan berbasis aplikasi. Post-class activity, peserta didik mengerjakan tugas atau refleksi berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi. Implementasi. Model ini sering diterapkan dalam MOOC, Massive Open Online Courses, dan pembelajaran berbasis video seperti yang digunakan dalam Khan Academy atau Coursera. 5. Model Salmones Vivestage. Model Vivestage dikembangkan oleh Gilly Salmon, 2000, untuk merancang pengalaman belajar online secara bertahap agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan digital. Tahapan dalam model Salmon. Access and Motivation, peserta didik dikenalkan dengan platform online dan didorong untuk berpartisipasi. Online Socialization, peserta didik mulai berinteraksi dan membangun komunitas belajar. Information Exchange, pertukaran informasi dilakukan melalui diskusi dan aktivitas daring. Knowledge Deconstruction, peserta didik mulai membangun pemahaman melalui refleksi dan analisis. Development, peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat ke dalam konteks nyata. Implementasi. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dengan bimbingan instruktur melalui forum dan diskusi daring. Kesimpulan. Model desain pembelajaran online memiliki pendekatan yang beragam sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Model Community of Inquiry, COI, cocok untuk pembelajaran yang berbasis interaksi sosial dan kognitif. Model TAK sangat ideal untuk pendidik yang ingin menyeimbangkan teknologi, pedagogi, dan konten dalam pembelajaran daring. Model Online Collaborative Learning, OCL, menekankan kerja sama peserta didik dalam membangun pengetahuan, sementara model Flipped Classroom memberikan fleksibilitas dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri sebelum sesi diskusi daring. Model Salmones Vivestage membantu peserta didik dalam beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan pembelajaran daring. Dari perspektif Islam, konsep pembelajaran online dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip belajar dalam Al-Quran dan Hadis. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadilah 11 menyatakan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan penggunaan cara yang efektif dalam menyampaikan ilmu, sebagaimana dalam hadis. Permudahlah dalam mengajar, jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. HR. Bukhari dan Muslim. Dengan memahami model-model desain pembelajaran online, pendidik dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memastikan proses pembelajaran tetap menarik, efektif, dan berpusat pada pemahaman yang mendalam. Apakah ada model yang perlu diperinci lebih lanjut? Macam pendekatan dalam desain pembelajaran online. Dalam pengembangan pembelajaran online, pendekatan desain instruksional sangat menentukan efektivitas proses belajar mengajar. Pendekatan ini mencakup strategi bagaimana materi disampaikan, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan konten, serta bagaimana evaluasi dilakukan. Berikut adalah beberapa pendekatan utama dalam desain pembelajaran online. 1. Pendekatan berbasis konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menekankan pada peran peserta didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar. Dalam pembelajaran online, pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui diskusi, eksplorasi mandiri, dan proyek berbasis pemecahan masalah. Ciri-ciri utama. Peserta didik aktif dalam membangun pemahamannya sendiri. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Interaksi sosial dalam komunitas belajar online. Penerapan proyek dan tugas kolaboratif. Contoh implementasi. Forum diskusi daring di LMS seperti Moodle atau Google Classroom.
Project Based Learning, PBL, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan nyata. 2. Pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme menekankan pada stimulus dan respons dalam pembelajaran. Dalam desain pembelajaran online, pendekatan ini digunakan untuk memberikan pembelajaran yang terstruktur, di mana peserta didik diberikan materi dalam urutan yang sistematis dengan umpan balik segera. Ciri-ciri utama. Materi pembelajaran disampaikan secara bertahap dan berurutan. Evaluasi berbasis kuis atau latihan otomatis. Penguatan, reinforcement, diberikan dalam bentuk skor, badge, atau sertifikat digital. Penggunaan tutorial atau video interaktif yang dirancang untuk memberikan pemahaman langsung. Contoh implementasi. Penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran online seperti Duolingo yang memberikan poin dan lencana untuk menyelesaikan tugas. E-learning berbasis drill and practice, seperti latihan soal interaktif dalam platform Han Academy atau Coursera. 3. Pendekatan kognitivisme. Pendekatan kognitivisme berfokus pada bagaimana peserta didik memproses, menyimpan, dan mengambil informasi dalam otak. Dalam pembelajaran online, pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan strategi yang membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik melalui skema, diagram, dan multimedia interaktif. Ciri-ciri utama. Pembelajaran berbasis skema dan pemetaan konsep. Penggunaan media visual dan simulasi interaktif untuk memperjelas materi. Penguatan metakognitif melalui refleksi dan self-assessment. Contoh implementasi. Infografis dan mind map digital dalam platform seperti Miro atau Canva untuk membantu peserta didik memahami konsep. Simulasi interaktif dalam pembelajaran STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, menggunakan PHET Interactive Simulations. 4. Pendekatan konektivis. Pendekatan konektivis merupakan teori pembelajaran yang berfokus pada bagaimana peserta didik membangun pengetahuan mereka melalui jaringan digital dan teknologi. Dalam era digital, informasi berkembang pesat, sehingga pendekatan ini menekankan pentingnya keterampilan belajar seumur hidup dan konektivitas antara berbagai sumber pengetahuan. Ciri-ciri utama. Pembelajaran berbasis komunitas daring dan media sosial. Menggunakan sumber daya digital seperti blog, podcast, dan webinar. Pembelajaran bersifat fleksibel dan berkelanjutan. Contoh implementasi. Massive Open Online Courses, MOOCs, seperti Coursera dan edX, yang memungkinkan peserta didik belajar dari berbagai sumber global. Pembelajaran berbasis media sosial menggunakan platform seperti Twitter, LinkedIn, dan YouTube sebagai sumber diskusi dan eksplorasi. 5. Pendekatan personalized learning, pembelajaran yang dipersonalisasi. Pendekatan personalized learning menekankan pada pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, dan preferensi peserta didik. Dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, pembelajaran online dapat menyesuaikan konten berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Ciri-ciri utama. Sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kemajuan peserta didik. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk merekomendasikan konten pembelajaran. Peserta didik memiliki kendali atas kecepatan dan jalur pembelajaran mereka. Contoh implementasi. AI-driven learning platform seperti Newton yang menyesuaikan materi dengan gaya belajar peserta didik. Google AI for Education, yang membantu menganalisis tingkat pemahaman siswa dan memberikan rekomendasi materi yang sesuai. 6. Pendekatan blended learning, pembelajaran campuran. Pendekatan blended learning menggabungkan pembelajaran daring dengan sesi tatap muka untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Ciri-ciri utama. Kombinasi pembelajaran sinkron, real-time, dan asinkron. Menggunakan Learning Management System, LMS, untuk distribusi materi dan tugas. Fleksibilitas dalam akses pembelajaran. Contoh implementasi. Flipped Classroom, di mana peserta didik belajar teori secara online sebelum sesi diskusi langsung.
Model rotasi dalam blended learning, di mana peserta didik berpindah antara pembelajaran daring dan tatap muka sesuai jadwal. Kesimpulan. Pendekatan dalam desain pembelajaran online sangat bervariasi sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Pendekatan konstruktivisme cocok untuk pembelajaran berbasis proyek dan diskusi. Pendekatan behaviorisme lebih efektif untuk latihan berulang dan gamifikasi. Pendekatan kognitivisme mendukung pembelajaran berbasis visual dan multimedia, sementara konektivis berfokus pada jaringan digital dan komunitas daring. Personalized learning memungkinkan adaptasi materi berbasis AI, sedangkan blended learning menggabungkan keunggulan pembelajaran daring dan tatap muka. Dalam perspektif Islam, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran harus mempertimbangkan prinsip kejelasan, keadilan, dan efektivitas dalam menyampaikan ilmu. Quran Surat Al-Zumar 9 menyebutkan, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menekankan pentingnya strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar ilmu yang disampaikan benar-benar bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan desain pembelajaran online harus dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan kemudahan dalam penyampaian ilmu agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Apakah ada pendekatan tertentu yang ingin dibahas lebih dalam? Model dan cara belajar berbantuan AI dalam pembelajaran online. Kecerdasan buatan, AI, telah membawa revolusi dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran online. AI memungkinkan personalisasi pembelajaran, otomatisasi evaluasi, analisis data peserta didik, dan interaksi yang lebih adaptif dengan teknologi. Berikut beberapa model dan cara belajar berbantuan AI yang saat ini banyak digunakan dalam pendidikan. Model ini menggunakan AI untuk menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran berdasarkan kemampuan, kecepatan, dan gaya belajar peserta didik. Dengan algoritma pembelajaran mesin, machine learning, sistem dapat menganalisis jawaban, kesulitan peserta didik, dan rekomendasi materi yang sesuai. Ciri-ciri utama. Sistem secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan progres peserta didik. Memberikan rekomendasi latihan tambahan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan. Memberikan tantangan lebih lanjut bagi peserta didik yang cepat menguasai materi. Contoh implementasi. Newton dan Dreambox, platform ini menggunakan AI untuk menganalisis kinerja peserta didik dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan mereka. Google AI for Education, memberikan rekomendasi konten pembelajaran berdasarkan analisis perilaku belajar siswa. Chatbot dan tutor virtual berbasis AI bertindak sebagai asisten pembelajaran yang dapat menjawab pertanyaan, memberikan arahan, serta membantu dalam memahami materi pelajaran secara real-time. Ciri-ciri utama. Mampu memberikan umpan balik instan terhadap pertanyaan peserta didik. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Contoh implementasi. IBM Watson Tutor, chatbot yang membantu menjelaskan konsep akademik dalam berbagai mata pelajaran. Duolingo AI Bot, tutor virtual yang berinteraksi dengan peserta didik untuk latihan percakapan dalam pembelajaran bahasa asing. Model Intelligent Tutoring System, ITS, adalah sistem berbasis AI yang dapat memberikan instruksi, latihan, dan umpan balik kepada peserta didik secara otomatis. ITS dirancang untuk meniru peran seorang tutor manusia yang dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu. Ciri-ciri utama. Dapat memantau perkembangan peserta didik dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Memberikan pembelajaran berbasis skenario dengan umpan balik otomatis. Contoh implementasi.
Carnegie Learning SMA Tehia, platform ITS yang membantu peserta didik memahami konsep matematika secara interaktif. Squirrel Eye, sistem pembelajaran adaptif yang digunakan di berbagai sekolah di Tiongkok untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model AI-Driven Content Creation, pembuatan konten berbasis AI. AI dapat digunakan untuk menciptakan materi pembelajaran seperti soal, ringkasan, dan konten interaktif berdasarkan analisis tren belajar peserta didik. Ciri-ciri utama. AI dapat menghasilkan soal ujian dan kuis secara otomatis. Mampu menciptakan video dan simulasi interaktif berbasis AI. Contoh implementasi. Quillions, AI yang membantu pendidik membuat soal dan pertanyaan berbasis teks. Synthesia, AI yang menghasilkan video pembelajaran dengan avatar virtual sebagai pengajar. Model AI Enhanced Learning Analytics, analisis pembelajaran berbasis AI. AI digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik guna memahami pola belajar mereka. Dengan demikian, pendidik dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang strategi pembelajaran. Ciri-ciri utama. AI mengidentifikasi pola keberhasilan dan kendala belajar peserta didik. Membantu institusi pendidikan dalam menyusun kebijakan berbasis data. Contoh implementasi. Bridge to Space InSecTS, platform yang menggunakan AI untuk menganalisis data peserta didik dan memberikan wawasan kepada pendidik. Eduodo Insights, menggunakan AI untuk melacak interaksi siswa dan memberikan umpan balik terkait keterlibatan mereka dalam pembelajaran. AI digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara otomatis, termasuk dalam tes berbasis esai, pilihan ganda, dan evaluasi proyek. Ciri-ciri utama. AI dapat menilai tugas esai berdasarkan pola linguistik dan tata bahasa. AI dapat mendeteksi plagiarisme dan memberikan umpan balik otomatis. Mampu menyesuaikan pertanyaan berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Contoh implementasi. Turnitin AI Grading, menggunakan AI untuk menilai tugas akademik dan mendeteksi plagiarisme. Pearson AI Assessment, menggunakan AI untuk menilai jawaban esai dan memberikan umpan balik otomatis. Model AI-Driven Personalized Learning, pembelajaran yang dipersonalisasi berbasis AI. AI memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi dengan memberikan materi dan jalur belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ciri-ciri utama. Menyediakan jalur pembelajaran yang unik untuk setiap peserta didik. Memotivasi peserta didik dengan pengalaman belajar yang lebih menarik. Contoh implementasi. Coursera AI Personalization, AI yang menyesuaikan rekomendasi kursus berdasarkan minat dan kemajuan belajar peserta didik. Alex by McGraw-Hill, sistem pembelajaran adaptif berbasis AI yang menyesuaikan jalur pembelajaran matematika berdasarkan respons peserta didik. Kesimpulan. AI dalam pembelajaran online telah membuka berbagai peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Model adaptive learning memungkinkan personalisasi materi, chatbot dan virtual tutor mendukung interaksi real-time, sementara Intelligent Tutoring System, ITS, membantu memberikan bimbingan yang lebih mendalam. Selain itu, AI dapat digunakan dalam analisis pembelajaran, pembuatan konten, evaluasi otomatis, dan pembelajaran yang dipersonalisasi. Dalam perspektif Islam, inovasi dalam pendidikan harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemudahan, dan efektivitas dalam menyampaikan ilmu. Quran Surat Al-Alaq 1:5 mengajarkan pentingnya membaca dan memperoleh ilmu sebagai wahyu pertama yang diturunkan Allah. Penerapan AI dalam pendidikan sejalan dengan nilai Islam dalam meningkatkan akses terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahami materi dengan lebih baik.